Gubernur Papua Lukas NMB menegaskan pembahasan RUU terkait Otsus Plus telah memasuki tahap pertama dan pihaknya akan terus memperjuangkan hingga undang-undang tersebut disahkan pemerintah pusat. Upaya pemerintah Provinsi Papua dalam melobi pemerintah pusat terkait RUU Otsus Plus, menurut Gubernur Papua sudah melewati pembahasan tahap 1, yang artinya RUU Otsus masih akan terus diperjuangkan walau akan melalui berbagai tantangan berat. Upaya pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur, Ketua DPRP, Ketua MRP, tim asistensi serta beberapa utusan dari Papua dalam lobi-lobi politik ke pusat agar RUU Otsus Plus dapat disahkan sebagai peraturan daerah pemerintah di tanah Papua ternyata masih akan diperjuangkan ke depan. Dan upaya ini telah melewati fase pertama atau pembahasan tahap pertama oleh anggota DPR RI walau masa periode mereka akan berakhir, serta melalui kementerian terkait, bahkan Presiden SBY. Upaya ini menurut sebagian besar masyarakat Papua merupakan jalan buntu, apalagi sebentar lagi negeri ini akan dipimpin Joko Widodo dan Yusuf Kala, yang notabene bukan lagi dari Partai Demokrat. Ya kan, nanti kita lihat undang-undang Notaris Khusus yang kita ajukan ini, DPR baru akan melaksanakan tugas itu. Apakah disetujui rancangan kita, bahkan terakhir ini kan sudah masuk tahap pembahasan satu ini. Kita ikuti pembentukan alat kelengkapan. Pimpinan DPR sudah oke. Sekarang alat kelengkapan kan, komisi dan fraksi. Kalau itu katakan sebelum tanggal 20 ini duluan kita mau dorong. Saya minggu depan mungkin akan menghadap Presiden untuk progresnya saya laporkan. Sebelum dia berakhir 20 Oktober itu harus saya laporkan progresnya sudah sampai sini. Menurut Gubernur, memang Presiden akan ganti Presiden, tapi persoalan-persoalan yang lalu akan terus dibawa dan menjadi pembahasan pada forum-forum sidang Dewan DPR RI. Soal Jokowi JK, diyakini Gubernur Papua, figur pemimpin bangsa ini akan memperhatikan nasib rakyat Papua dan memperjuangkannya dengan mengusulkan RUU Otsus Plus menjadi undang-undang pemerintahan di tanah Papua. Jokowi kan sudah pasti, dia kan melihat Papua juga kan lebih serius juga kan. Jadi sudah kita laporkan juga agenda pemerintah Provinsi Papua yang dilaksanakan prioritas saat ini kan sudah laporkan termasuk Sementara itu pemirsa, Gubernur Papua juga membicarakan masalah yang terjadi saat pembahasan 14 kursi anggota DPR Papua utusan lembaga adat yang ditolak Majelis Rakyat Papua karena tidak melalui pembahasan yang baik. Gubernur Papua Lukas NMB saat ditanya soal 14 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua melalui jalur Undang-Undang Otsus Papua yang kini tidak ada titik temunya, menurut Gubernur memang usulan untuk 14 kursi Dewan tersebut ditolak Majelis Rakyat Papua karena menurut mereka usulan undang-undang ini tidak melewati tahapan yang benar, yang seharusnya butuh waktu 30 hari untuk dibahas. Nasib 14 kursi gimana? 14 kursi kan Tarik ulur itu, Pak. tarik ulur karena ada surat dari MRP itu. MRP meminta tidak persetujuan MRP. Mereka tidak memberi pertimbangan dan persetujuan baru kenapa disahkan. Jadi diminta 4 perdasus yang kita sahkan itu ditarik dulu. Karena sampai di MRP cuma 1-2 hari baru diminta pendapat pandangan, mereka tidak setuju. Kita punya mekanisme itu 30 hari. Kenapa hanya tiba 1-2 hari langsung disahkan? Nanti antara MRP minta ke DPR untuk perdasus itu dinyatakan tidak sah. Perdasus bukan hanya 14 kursi, tapi ada 4 perdasus. Perdasus salah satu adalah perjanjian internasional dan segala itu. Jadi kita sudah minta ya di MRP secara resmi menyuruh ke DPR, nanti DPR dan MRP akan bahas kapan mereka bahas itu. Pemirsa, Gubernur Papua sangat berharap kinerja pers sebagai mitra kerja sejajar pemerintah dapat memberitakan hal-hal yang baik dan yang buruk yang menjadi polemik di Papua. Untuk itu, insan pers dituntut untuk lebih profesional dalam melihat permasalahan yang ada.
Harapan gubernur ini disampaikannya pada pelantikan kepengurusan PWI Papua masa bakti 5 tahun ke depan, yang mana menurut gubernur pers Papua selama ini sudah berjalan baik. Cuma saja pers Papua harus menjadi media yang mendidik, menjadi pers pemersatu, dan terlebih lagi harus menjadi media pembelajaran masyarakat Papua. Hal-hal yang baik harus diangkat untuk diketahui publik. Begitu pula masalah-masalah yang menjadi polemik di Papua harus juga diangkat. Dan untuk itu seorang jurnalis harus memiliki kompetensi ilmu yang baik. Berikut Gubernur Papua Lukas NMB. Sesuatu yang klasik di Papua. Yang semua ada di Papua. Yang terbelakang, termiskin, terbodoh, semua ada di Papua. Tertinggi, penyakitnya juga tertinggi sini, HIV dan seterusnya. Semua ada di Papua. Saya mengajak sekalian terus-menerus mengangkat masalah ini. Saya tidak takut dengan keadaan itu. Saya tidak mau dinilai bahwa itu adalah sesuatu yang gagal di Papua. Dan saya mau diangkat terus. Karena kita mau maju pembangunan secara jujur. Bahwa daerah ini memang dari waktu ke waktu terjadi pergeseran hanya di dikit 0, sekian. Ini komitmen kita bersama untuk kita mengangkat terus supaya bangsa ini tahu bahwa memang kita tertinggal. Segala upaya yang kita lakukan dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat Papua, tentu kita hadapi dengan penuh tantangan perjuangan yang berat. Tapi saya berharap seluruh orang Papua, siapapun yang hidup di atas tanah ini, kita berkomitmen, kita bersatu, kita bergandengan tangan, kita pikul sama-sama semua persoalan ini. Maka masa depan Papua sangat dijanjikan untuk kita semua. Selain ketertinggalan dan yang terbelakang, tapi juga kita memiliki potensi-potensi yang luar biasa. Potensi yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Potensi yang tidak dimiliki oleh provinsi-provinsi lain di Indonesia. Itulah sebabnya saya mengajak sekalian wartawan untuk mewartakan apa yang terjadi sesungguhnya di Papua.